putih. Mboten saged. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini kami memohon berkat-Mu secara khusus. Ketika kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan yang menolong kami untuk menjadikan kami boleh memahami dan mengerti. Dan tidak cukup hanya itu Tuhan, mampukan kami untuk juga bisa melakukan apa yang telah kami mengerti dan kami pahami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berbahagia sesuai dengan firman-Mu, bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang mau mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terima kasih Bapa sepenuhnya untuk pemberitaan firman-Mu. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, kesempatan saat ini pembacaan firman Tuhan untuk yang akan kita renungkan terambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-22. Saya akan baca untuk kita semua. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kuasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan bersama. Dan sekali lagi Bapak Ibu dan saudaraku semua, yang berbahagia adalah kita semua yang mau mendengar firman Tuhan dan
mau menyimpan dalam hati serta melakukannya setiap hari. Pada kesempatan saat ini, untuk tema perenungan firman Tuhan kita adalah Allahku, Allah yang bertindak. Saudaraku, di depan tadi kalau panjenengan perhatikan, ketika anak saya Vano sedang makan, dia berusaha untuk membuka air minum karena mungkin serden sehingga kudu mimik begitu ya, mau minum air. Tetapi ternyata anak saya mungkin tangannya licin atau bagaimana sehingga kesulitan untuk membuka tutup botol air mineral yang dibawanya. Dan ketika saya melihat itu, ketika saya melihat anak saya sedang kesulitan, saudara, tanpa diminta pun, saya langsung, kalau bahasanya anak muda tuh, nyamperin dia gitu ya, mendekati dia. Lalu saya menolongnya, saya buka tutupnya dan saya kasihkan kepada anak saya. Saudaraku, ini sebuah gambaran kecil bagaimana hati seorang bapa ketika melihat anaknya dalam kesulitan. Sebenarnya hati seorang bapa itu ketika melihat anak-anaknya mengalami kesulitan tanpa diminta pun, sebenarnya tanpa diminta pun, hati bapa akan tergerak untuk menolong anaknya itu. Saudara-saudara, seperti itulah gambaran sederhana bagaimana kasih dan hati Bapa kita yang di surga kepada saya dan panjenengan sebagai anak-anaknya. Kasih Allah itu begitu sempurna untuk panjenengan dan saya. Namun seringkali orang percaya itu meragukan kasih dan kuasa Tuhan. Ketika orang-orang percaya itu mengalami satu titik penderitaan dalam hidupnya, satu titik kesulitan dalam hidupnya, satu titik beban, persoalan yang begitu berat, sehingga pada akhirnya orang itu bisa melupakan Tuhan, bisa ragu akan kuasa Tuhan dan bisa marah sama Tuhan. Dia tidak percaya kalau Allah itu mengasihi dia. Saya mau sampaikan saudara bahwa kasih Allah itu luar biasa. Jadi ada gambaran begini saudara. Saya itu punya 2 anak. Nah, sekolahnya dari tempat saya tinggal, pastori di mana saya tinggal itu menuju ke sekolah anak saya itu di kota itu kurang lebih 30 menit perjalanan naik sepeda motor. Nah, di daerah Kudus itu ada namanya pabrik rendeng, saudara. Itu pabrik gula. Nah, di depan pabrik itu ada yang jualan durian, saudara. Ada yang jualan durian. Tiap kali anak saya yang laki-laki itu saya bonceng, dia selalu bilang ketika lewat orang yang jualan durian itu, ambune pak, wecone. Nah, suatu ketika kami sampai di rumah, dia langsung merengut, saudara, merengut, mencucu gitu. Selidik punya selidik, ternyata anak saya itu marah karena tidak saya belikan durian, saudara. Durian itu harganya berapa kira-kira ya? Ya kalau besar mungkin bisa 50.000, kalau kecil ya bisa 15.000 ya kan. Nah, anak saya marah-marah sama saya. Dia nggak mau saya deketin. Setiap saya peluk saya langsung disemplak. Dan dia bilang, Bapak nggak sayang Vano. Bapak nggak sayang sama Vano. Duh, kok bisa bilang begitu mas? Nyatanya Vano minta durian, Bapak nggak kasih gitu. Saudara, anak saya mengukur kasih saya kepada dia itu hanya sebatas nominal
mungkin 50.000. Anak saya mengukur katresnan saya, cinta kasih saya kepadanya itu hanya sebatas buah durian, bayangkan. Padahal dia sekolah, dia butuh apa sih yang tidak buat anak. Sampai bapaknya guru begini kan. Karena prihatin gitu ya. Prihatin dan tentu semua buat anak gitu. Nah, seringkali kita pun demikian menilai Allah kita yang maha kasih itu ya. Seringkali kita menilai bahwa Allah kita itu enggak mengasihi kita, pertolongannya kok enggak ada gitu kan. Kita meragukan kuasanya. Saya mau bilang pada panjenengan pada kesempatan ini, Yesus Kristus, Allah saya, Bapa kita itu di surga, itu adalah anugerah terindah, teristimewa, terbaik buat saya dan saudara. Sangat sangat tidak benar kalau kita mengukur kasih Allah itu menurut kemauan kita seperti anak saya tadi ya. Kasih bapaknya diukur menurut kemauannya gitu. Ketika kita ada masalah, ketika kita menghadapi pergumulan dan belum ada pertolongan Tuhan, wah kita marah-marah sama Tuhan. Kita mulai berontak sama Tuhan, kita meragukan kuasa Tuhan, dan seringkali seperti itulah anak-anak Tuhan. Tidak semua, tapi ada. Ada berarti ada. Nah, padahal saudaraku, orang percaya itu enggak kebal terhadap penderitaan. Ya. Siapa bilang derek Gusti ikut Tuhan itu terus nak kepenak hidupnya? Enggak. Banyak kok contoh murid-murid Tuhan aja sengsara gitu loh. Makanya jangan pernah berpikir kalau sudah ikut jadi wong Kristen itu terus udah penak kepenak nggak ada masalah gitu kan. Kadang aja cari pasangan hidup itu susah gitu kan. Kadang aja cari pekerjaan itu nggak gampang ya kan. Nah, saudaraku, hanya saja pada kesempatan ini kita mau belajar bagaimana kita mau memilih penderitaan itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menghadapi penderitaan itu dalam kehidupan kita. Ada banyak nih orang-orang yang belum mengenal Tuhan mungkin. Ketika mereka menghadapi penderitaan, ketika mereka menghadapi kesulitan dalam hidup, seringkali banyak mengambil jalan pintas gitu. Ada kendala dalam keuangan, dia lebih memilih golek pesugihan gitu. Ada masalah dengan orang gitu, dia tidak mau selesaiin, biasanya mengambil jalan pintas, santet gitu. Tidak jarang juga sih anak-anak Tuhan yang ketika ada masalah, ada penderitaan dalam hidupnya, mereka juga meninggalkan Tuhan dan meragukan kuasa Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa kita sebagai orang percaya, baik panjenengan yang tinggal di kota maupun di desa, baik jenengan yang pengusaha atau petani, baik panjenengan yang berpangkat atau tidak berpangkat, baik panjenengan pendeta atau bukan, tidak ada yang kebal terhadap namanya penderitaan. Tuhan berfirman bahwa kalau kamu mau ikut aku, kamu harus memikul salib gitu. Baru ikut Tuhan. Nah, salib itu menggambarkan sesuatu yang gak mudah ikut Tuhan itu. Bahkan Yesus sendiri gitu. Yesus sendiri pun tidak kebal penderitaan. Ya kan? Firman Tuhan mengatakan seperti itu tadi. Namun sebagai hamba Tuhan saya mau sampaikan bahwa Allah kita adalah Allah yang bertindak. Amin. Allah kita adalah Allah yang bertindak, yang akan tidak tinggal diam melihat anak-anaknya dalam kesulitan. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita, saudara. Bahkan ketika manusia dalam keberdosaannya pun, Allah sudah bertindak. Dia meninggalkan kemuliaannya di surga. Dia turun ke bumi hanya demi siapa? Demi manusia yang berdosa. Ketika kita dalam kenajisan, kita dalam dosa, Allah sudah bertindak. Turun dari kerajaan surga ke bumi hanya untuk menebus saya dan saudara dari belenggu dosa ini. Apalagi kita yang sekarang notabene adalah anak-anak Tuhan. Ketika kita anak-anak Tuhan dalam kesulitan, percayalah, Allah kita adalah Allah yang bertindak. Amin. Amin. Loh kok ragu sih? Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang kita akan
belajar bagaimana sikap hidup kita supaya Allah itu terus bertindak menolong saya dan saudara di dalam setiap penderitaan yang kita alami. Di dalam perikop yang kita baca ini, saudara, menjelaskan bagaimana ada kelompok kecil anak-anak Tuhan yang sedang merantau dan di tempat perantauan mereka sebagai minoritas. Sebagai minoritas mereka diejek, dihina, dikebiri keadilannya, dikebiri hak-haknya. Dia dipinggirkan, dia dihadang karirnya, dan lain sebagainya. Jadi Rasul Petrus menasihati mereka dalam penderitaannya ini. Penderitaan itu macam-macam. Tapi secara spesifik yang kita mau bahas di sini adalah bagaimana anak-anak Tuhan menderita karena iman mereka. Ini. Ketika mereka menderita karena kebenaran atau karena iman mereka, potensi-potensi untuk meragukan Tuhan itu bisa terjadi. Tidak hanya konteks Alkitab, saudara, bahkan di tempat-tempat tertentu kadang kaum minoritas itu menjadi bahan untuk dihina, untuk dikebiri hak-haknya, tidak diperlakukan dengan baik, difitnah dan sebagainya. Nah, namun sekali lagi percayalah bahwa Allah kita adalah Allah yang bertindak. Dan saat ini kita mau belajar supaya Allah itu terus bertindak menolong saya dan saudara dalam kehidupan kita. Itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan supaya Allah itu terus bertindak menolong saya dan saudara dalam setiap penderitaan yang kita alami, terkhusus ketika kita menderita dalam iman kita, saudara. Perhatikan ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Setelah sekali Petrus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang ada di Roma waktu itu, yang sedang dikucilkan, yang sedang dimarginalkan, yang sedang dihina, yang sedang dikebiri keadilan dan hak-haknya, saudara, Petrus mengingatkan bahwa supaya mereka itu tetap kuat, dan satu hal yang sangat penting, mengkuduskan Kristus di dalam hati mereka sebagai Tuhan. Ini penting sekali. Mengkuduskan Kristus di dalam hati sebagai apa? Sebagai Tuhan. Artinya memuliakan Allah, saudara. Memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, ini tidak mudah memang. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi tertekan, bagaimanakah bisa memuliakan Tuhan, saudara? Ya kan? Tetapi ini yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan dipermuliakan dalam hidup mereka, maka Allah akan bertindak untuk menolong mereka. Paling tidak Allah akan hadir dalam hidup mereka dan memberikan kekuatan iman kepada mereka untuk mereka boleh terus menghadapi setiap kesulitan-kesulitan, setiap lembah air mata, lembah kekelaman yang sedang dihadapi mereka itu. Dan Allah tidak akan pernah melepaskan pegangan tangannya untuk terus menuntun mereka sampai mereka keluar dari lembah kesulitan atau lembah kekelaman itu. Saudaraku, memuliakan Tuhan ini sangat luas sekali. Dan ini dikatakan Petrus, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Ya. Sebagai Tuhan. Nah, memposisikan Tuhan, memperlakukan Kristus sebagai Tuhan. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Banyak orang Kristen yang belum bisa melakukan ini, saudaraku.
Ya mungkin sudah banyak juga yang bisa, tetapi saya mau katakan bahwa mempermuliakan Tuhan dalam hatinya. Kenapa hati? Hati adalah sumber dari kehidupan. Ketika hatinya penuh dengan kemuliaan Tuhan, maka yang terlahir, yang terjadi, yang dilakukan itu pasti akan mempermuliakan nama Tuhan. Semua bersumber dari dalam hati. Ketika hatinya ini penuh dengan memuliakan Allah, maka yang lahir omongannya itu, apa yang dilihatnya itu pasti akan mempermuliakan Tuhan. Tidak ada kepura-puraan dalam hidupnya. Nah, mempermuliakan Tuhan itu sangat luas sekali. Bagaimana hidup kita setiap hari itu bisa mempermuliakan Tuhan, itu kan nggak mudah ya. Mungkin kalau di dalam gereja, wah, kata-katanya rohani, shalom, Tuhan memberkati, haleluya. Ketika keluar dari gereja, yang keluar apa Om Abed? Dari mulutnya makian, cacian, kata-kata kotor. Kata-kata kotor itu tidak mengandung tisu ya, tapi mengandung hal-hal yang menyakitkan orang lain gitu, saudara. Itu nggak memuliakan Tuhan. Tidak memperlakukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Nah, kalau kita memperlakukan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus tunduk kepada Kristus Yesus Tuhan. Kita harus taat kepada apa yang diajarkannya. Nah, luas sekali saudara untuk memuliakan Tuhan itu. Yang penting bagaimana hidup kita setiap hari dalam penderitaan sekalipun, kita tidak mempermalukan nama Tuhan, tapi kita tetap harus mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kemuliaan Allah ini kita nyatakan, Allah akan turun tangan menolong saya dan saudara. Yang kedua saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya Allah kita yang bertindak itu benar-benar nyata bertindak untuk menolong saya dan saudara? Ayat yang ke-15 bagian B. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Artinya apa? Di sini Tuhan menyampaikan kehendaknya melalui Rasul Petrus bahwa kita sebagai orang yang setia di dalam Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka kita harus siap sedia dalam segala keadaan, dalam segala waktu, dalam segala senang, susah, sedih. Kita harus siap untuk menjadi saksinya. Ketika ada orang bertanya, kita harus siap untuk menjawabnya dengan lemah lembut dikatakan. Tidak boleh dengan marah-marah, tetapi harus dengan hormat. Ini saudaraku, ini yang menjadi nilai lebih dari orang-orang yang percaya sama Tuhan ketika hidupnya dalam penderitaan. Orang itu menjadikan penderitaan pergumulan hidup sebagai jembatan untuk dia boleh bersaksi. Jadi penderitaan itu tidak terus membinasakan orang itu, namun itu menjadi sarana bagi orang percaya untuk bagaimana dia menyaksikan cinta kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku, kalau ada udang di balik tepung itu namanya rempeyek. Ya, betul, rempeyek. Tapi panjenengan lihat, kuasa Allah terjadi, mujizat Allah terjadi, itu ketika anak-anak Tuhan mengalami masalah. Ketika anak-anak Tuhan mengalami kesulitan, disitulah kuasa Tuhan akan nyata, mujizat Tuhan dinyatakan. Ya kan? Pertama kali Tuhan membuat mujizat apa? Air berubah jadi anggur. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur
anggur yang manis dalam hidupku, ya kan? Dia sanggup menyatakan kuasanya, menjadikan yang tidak enak menjadi enak. Ini Allah saya dan saudara. Ini Yesus Kristus yang kita sembah. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini panjenengan mengalami intimidasi karena iman panjenengan, mungkin jenengan saat ini mengalami kesulitan hidup karena iman panjenengan, atau mungkin jenengan saat ini mengalami pergumulan yang berat dalam hidup jenengan, saudaraku, jadikanlah itu sebagai sarana bagi panjenengan untuk bersaksi kepada orang lain tentang cinta kasih Tuhan kepada saya dan saudara. Ya, kita jangan putus harapan di dalam Tuhan. Kita terus berpegang teguh pada janji Tuhan. Jadi Allah pasti akan bertindak menolong saya dan saudara. Jadi ketika ada masalah, jangan terus ngelemperek imannya. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Malah jadikanlah pergumulan yang jenengan alami ini sebagai sarana untuk panjenengan bersaksi. Enggak gampang Pak, iyalah enggak gampang. Namanya pergumulan itu kan berat. Tetapi saudara, saya mau sampaikan bahwa penderitaan itu adalah pemurnian iman saya dan saudara, untuk memperdalam, mendewasakan iman saya dan saudara kepada Tuhan. Jadi seperti emas yang dimurnikan saudara, ada wadah begitu, ada wadah yang dipakai. Di sini emas, di sini ada gagangnya saudara. Kemudian diapakan? Dibakar. Api dari sini, api menyala-nyala, membakar wadah yang berisi emas ini. Dan ketika emas ini mulai mendidih, partikel-partikel yang tidak jelas yang mengotori kemurnian emas itu akan hangus dan hilang saudara. Ini saya dan saudara, penderitaan adalah api pemurnian iman kita. Sakit ketika ada penggodokan itu jelas saudara, tapi itu untuk memurnikan jenengan, Dan satu hal, jangan pernah meninggalkan Tuhan ketika panjenengan mengalami penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan gak pernah meninggalkan panjenengan. Ini ada gagang di sini saudara, ada gagang yang memegang wadah untuk menggodok emas itu, dan tangan Tuhanlah yang memegang gagang itu saudara. Demikian pun saya dan saudara, ketika kita mengalami pemurnian, penderitaan karena iman kita atau karena apapun, jangan menyerah. Jadikan penderitaan itu sebagai sarana untuk panjenengan bersaksi, merasakan kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan. Ada tangan Allah yang tidak pernah meninggalkan panjenengan, selalu memegang terus sampai murni dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Allah kita adalah Allah yang bertindak, tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya. Kita pasti tidak akan tergeletak karena penderitaan yang kita alami. Seperti Yesus, dia pun mengalami penderitaan, namun pada akhirnya Yesus pun mengalami kemenangan saudara. Demikian pun saya dan saudara, penderitaan tidak akan terus kita alami saudara. Ada waktunya kita nanti akan melihat pelangi yang indah, di mana tangan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi menolong saya dan saudara. Tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Tetap nggandol Gusti, ngantek gepeng ngilir, tetap setia dumateng Gusti. Karena kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang bertindak. Tuhan Yesus memberkati. Salam.